Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa atas semua nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan tentang adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muwalatu man kana yuwali wa muadatu man kana yuadi. Ar-ridha bima kana yarda bihi wal ghadabu lima kana yaghdabu lahu. Yaitu berloyalitas terhadap orang yang memberikan loyalitasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan juga berlaku bagi orang tersebut, karena sesungguhnya di antara bukti cinta adalah mencintai apa dan siapa saja yang dicintai oleh orang yang dicinta. Demikian pula mencintai apa dan siapa saja mencintai orang yang dicinta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Logikanya, kenyataannya, bila kita mencintai seseorang dengan kecintaan yang begitu besar, maka kita akan mencintai siapa saja yang dicintai oleh orang yang kita cintai tersebut. Begitu juga kita akan mencintai orang yang mencintai orang yang kita cintai tersebut. Orang tua kita contohnya adalah orang yang kita cintai, sebab jasa-jasa mereka yang telah melahirkan kita, mereka yang memelihara kita, mengasuh kita, merawat kita sampai kita dalam kondisi mandiri untuk bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Baik tentunya
kita akan mencintai siapa saja yang dicintai oleh orang tua kita. Sebagai bentuk cinta kita kepada orang tua kita, begitu juga kita akan mencintai orang-orang yang mencintai orang tua kita. Begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang pertama, bahkan yang menghantarkan, orang pertama yang menghantarkan kenikmatan yang besar ini kepada para hamba umat manusia, sampai kita bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dari kenikmatan ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Itu jasa Rasulullah SAW. Karena ini, sebab ini dan sebab-sebab yang lainnya, kita mencintai Nabi SAW. Nah tentunya kita akan mencintai siapa saja yang dicintai oleh Nabi SAW. Begitu juga kita akan mencintai siapa saja yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Ini satu yang logis, ya. Begitu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, mu'adatu man kana yu'adi, memusuhi siapa saja yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi siapa saja yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memusuhi siapa saja yang menjadi musuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dia dimusuhi Nabi atau dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dari bentuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau kita aplikasikan dalam kehidupan keluarga kita, bila kedua orang tua kita, dia ada orang yang menjadi musuh bagi orang tua kita, secara naluri kita pun akan memposisikan sebagai musuh bagi orang yang menjadi musuh bagi orang tua kita. Apakah orang tua kita yang memusuhinya atau orang tersebut memusuhi orang tua kita? Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita katakan, ya, tentunya kita proporsional, kita objektif, ya, bisa jadi ini permasalahan yang tidak harus bebuyutan seperti itu, ya. Bisa jadi permasalahan pribadi yang sifatnya sepele yang bisa untuk diselesaikan. Namun dalam urusan permusuhan terhadap Nabi SAW adalah permusuhan agama, sehingga siapa saja yang menjadi musuh bagi Nabi, baik itu Nabi SAW yang memusuhinya atau dia memusuhi Nabi SAW, itu adalah permusuhan agama. Maka kita pun memusuhinya, menjadikannya musuh. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di antara bentuk adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ridho dengan apa saja yang membuat ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridho terhadap apa saja yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk adab kepada Nabi. Itu bentuk adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mestinya demikianlah
orang yang dicinta, maka kita akan ridho dengan apa yang dia ridho dengannya. Kita akan ridho dengan apa yang membuat dia ridho, seperti itu. Karena kita inginkan cintanya dan kita ingin beradab di hadapannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW ridho dengan apa saja, maka kita pun harus ridho dengan hal-hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya kita akan benci, ya, membenci apa saja yang dibenci oleh Nabi SAW, membenci apa saja yang dibenci Nabi SAW. Sesuatu apa saja yang Nabi SAW membencinya, sesuatu apa saja yang membuat Nabi SAW benci terhadapnya, maka tuntutan keimanan dan sebagai bentuk adab kepada Nabi SAW kita benci terhadapnya sesuatu tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bentuk cinta, bentuk musuh, bentuk cinta, kecintaan, permusuhan, keridhaan, kebencian, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini didasari oleh iman, ya, dan kecintaan terhadap Nabi SAW. Maka kita berloyalitas terhadap apa saja yang orang tersebut berloyalitas terhadap Nabi SAW. Kita bermusuhan terhadap siapa saja yang menjadi musuh bagi Nabi SAW. Kita ridho dengan apa saja membuat ridho Nabi SAW, dan kita marah, murka, benci terhadap apa saja membuat benci Nabi SAW. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab terhadap Nabi SAW adalah ijlalu ismihi wa tawqiruhu 'inda dzikrihi wassalatu wassalamu alaihi wa isti'zamuhu wa taqdiru syama'ilihi wa fadailihi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk adab kepada Nabi SAW adalah memuliakan dan menghormati Nabi SAW tatkala menyebutkan beliau, berselawat serta mengucapkan salam untuk beliau, mengagungkan beliau, memuliakan keutamaan-keutamaan beliau, yang menyebutkan, ya, keutamaan-keutamaan beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini tentu adab termasuk adab kepada Nabi SAW. Kembali kita memberikan ilustrasi bahwa seseorang yang kita cintai, tatkala disebutkan namanya di hadapan kita, yang kita merindukannya, yang kita sangat mencintainya, tentu kita akan memuliakannya. Kita akan mendoakan kebaikan untuknya. Kita harapkan berbagai kebaikan dan kenikmatan itu bisa ada padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitulah cinta kepada Nabi SAW. Tatkala disebutkan Nabi SAW, mestinya kita memuliakan dan menghormati. Bentuk aplikasi nyata yang bisa kita lakukan dalam bentuk, sebagai bentuk memuliakan Nabi SAW dan namanya tatkala disebutkan, atau tatkala
kita dapatkan nama tersebut itu ada pada tulisan atau lembaran yang berada di bawah sejajar dengan kaki kita. Contoh, mungkin ada sobekan dari sebuah kertas, ternyata disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada sobekan kertas yang di bawah tersebut, maka sebagai bentuk memuliakan Nabi, sebagai bentuk menghormati Nabi, kita ambil itu. Jangan sampai terpijak-pijak, jangan sampai terinjak-injak, jangan sampai terendahkan dan terhinakan dengan kaki kita yang memijaknya. Demikian, maka kita pungut, kita ambil, lalu kita letakkan pada tempat yang tinggi seperti itu. Atau kita kumpulkan pada satu wadah yang kelak, ya wadah ini diposisikan di atas, yang kelak nanti kita akan bisa hilangkan tulisannya, bisa dengan cara dibakar. Nah, ini diberlakukan juga untuk seperti ayat-ayat Allah Al-Quran, potongan-potongan. Begitu juga hadis-hadis Nabi, demikian. Atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang memberikan ancaman bagi siapa saja yang disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun dia tak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat yang sahih, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celaka seseorang itu, celaka seseorang itu yang aku disebutkan di sisinya, dia tak berselawat, lalu dia tak berselawat kepadaku. Celaka orang itu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tidak celaka, agar kita tidak binasa, maka berselawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih tatkala disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, itu doa. Kita diperintahkan untuk berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam sebuah ayat yang masyhur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, lihat, dipanggil dan diseru orang-orang beriman. Kalau merasa beriman, mestinya mengambil perhatian terhadap apa yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada beliau, kepadanya, dan ucapkanlah salam untuknya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan selawat dan salam itu perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perintah Allah bagi umat ini untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dahulukan dengan ungkapan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Allah saja berselawat. Para malaikat Allah juga yang tak ada dosa itu juga berselawat dengan jumlah yang begitu banyak. Mereka berselawat, Allah berselawat, para malaikat berselawat. Loh, kita sebagai orang beriman yang mendapatkan jasa besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita juga merasa dan mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mengaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Mengapa kok berat kali lisan kita ini? Mengapa kok berat sekali lisan kita ini untuk mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat, Allah penguasa jagat raya saja tidak enggan untuk berselawat kepada Nabi. Para malaikat yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, yang jumlahnya tidak bisa kita batasi, mereka saja itu berselawat kepada Nabi, tidak enggan. Kenapa kita yang mengaku umat Nabi? Mengapa kita yang mendapatkan jasa besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita yang mengaku umat Islam ini adalah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berat untuk mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang ahlu sunnah wal jamaah semestinya kita lebih sering mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jujur kita katakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak butuh kepada selawat kita, tak butuh dengan ucapan salam kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak butuh. Kenapa? Kenapa tidak butuh? Pertama, alasannya Allah yang sudah berselawat untuk Nabi, memuji, menyanjung, ya, menyebut-nyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Bahkan para malaikat dengan jumlah yang tidak terbatas itu pun berselawat kepada Nabi. Apa perlunya pula, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu butuh kepada selawat kita? Sudahlah, kita banyak dosa. Selawat itu merupakan doa yang kalau dosa itu bisa menghalangi doa, bisa jadi tidak akan memberikan manfaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam itu. Lalu apa sebabnya Nabi begitu bersemangat sampai-sampai memberikan ancaman kepada para umat beliau? Yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu celaka mereka ketika tak berselawat kepada Nabi. Ternyata adalah keinginan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberikan manfaat, agar umat beliau ini mendapatkan manfaat yang besar dari selawat Nabi itu. Jadi sesungguhnya selawat Nabi itu kalau kita lakukan, itu kebaikannya kembali kepada kita, bukan kepada Nabi dengan porsi yang besar, tapi porsi yang besar untuk kita. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Siapa saja yang berselawat kepadaku dengan sekali selawat, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Masya Allah, sekali selawat saja itu akan menghasilkan balasan Allah berselawat 10 kali. Ini yang diinginkan Nabi, agar umatnya yang belum tentu bisa selamat seperti beliau masuk surga, yang belum tentu dijamin bisa masuk surga. Walaupun ada sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin, karena dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Tapi pada umumnya tidak demikian. Tidak ada jaminan bagi kita umat Nabi untuk bisa masuk surga. Karena syaratnya begitu berat. Apa itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang enggan.
Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku sungguh dia enggan. Durhaka kepada Nabi, itulah orang yang enggan, tak mau masuk surga, malah masuk neraka. Yang taat kepada Nabi itu berat, sedikit yang demikian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan sebuah cara yang ringan barangkali, ya. Di antara salah satu cara yang diinginkan Nabi agar ini ringan, agar Allah bisa membalas dengan balasan yang lebih baik untuk mereka, berselawat kepada Nabi. Yang kebaikannya dengan porsi yang besar itu kembali kepada orang yang berselawat tersebut. Kalau kita tanya, tidakkah Nabi itu baik kepada kita? Masya Allah, sangat baik. Maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam, yang itu pun kembalinya kepada kita. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan ya. Jadi muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Memuliakan Nabi itu bentuk ya beradab kepada Nabi, memuliakan nama beliau, menghormati nama beliau, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam untuk beliau tatkala disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sering-sering menyebutkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Kita buka sesi soal jawab ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan layangkan pertanyaannya lewat chattingan WhatsApp di nomor 0822 8888 6630. Bisa juga di nomor yang lain 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada yang mau bertanya. Maaf Ustadz, saya mau bertanya. Ada kawan saya, Ustadz saya mau bertanya. Ada kawan saya, dia ada sakit tentang bau mulut yang sangat bau. Jadi karena bau itu dia segan untuk ke masjid karena bau mulutnya. Takut yang di sekitarnya itu mendapatkan baunya karena sakitnya dia. Apakah dia boleh tetap ke masjid ataukah dia sholat di rumah karena udzur tersebut? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara kita ini dari penyakitnya, dan demikian pula semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang mengalami sakit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memang ada salah satu pendapat di kalangan para ulama yang menyebutkan bahwa di antara satu faktor yang dengannya didapatkan dispensasi untuk tidak ke masjid itu adalah baunya mulut, dan itu sebabnya karena makan bawang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun ini satu pendapat dari kalangan para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sementara mendengarkan adzan lalu memenuhinya, ini merupakan satu tuntutan. Dalam sebuah hadis yang
Berasal dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa saja yang mendengarkan seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udurnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bau mulut sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa untuk diatasi dan diantisipasi. Di antara hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi bau mulut adalah pertama, yaitu makan sebelum sholat, yaitu mengisi perut sebelum sholat, yang bisa jadi dikarenakan keluarnya bau mulut tersebut, keluarnya bau tidak sedap dari mulut tersebut itu disebabkan karena kosongnya perut, sehingga aroma yang ada dalam perut tersebut keluar. Nah, dengan diisi maka ini akan tertutup karena ada pengolahan ya pada saluran pencernaan. Demikian. Kemudian hal yang berikut yang bisa dilakukan ya adalah bersiwak atau menggosok gigi dengan pasta yang banyak ya, yaitu odol atau pasta yang dia memenuhi sikat gigi tersebut. Nah, ini disikat gigi ya, sehingga ini akan menghasilkan ya aroma yang segar. Demikian. Hal berikutnya yang bisa dilakukan pula adalah dengan berkumur-kumur ya, dengan menggunakan cairan pewangi. Maksudnya pewangi bukan pewangi pakaian ya. Seperti contohnya, maaf saya menyebutkan satu merek yaitu Listerine ya. Atau kita katakan kumur-kumur ya dengan cairan yang ini bisa mematikan kuman-kuman. Nah, seperti itu. Atau paling tidak membuat wangi ya daerah mulut. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan. Jangan sampai ya sebuah syariat memakmurkan masjid ini hilang karena sebab yang masih bisa untuk diatasi, dicarikan solusi. Nah, seperti itu. Nah, apabila ya karena satu sebab saja yang sebenarnya masih ada solusi, lantas kita tidak menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala, ini kita katakan terlalu bermudah-mudah. Wallahu taala a'lam. Demikian ya, seperti itu. Maka silakan lakukan solusi ini namun tetap ke masjid ya. Dan kalaupun seandainya pun hal ini telah dilakukan namun masih menghasilkan aroma yang tidak sedap dari mulutnya, maka silahkan memakai masker. Lebih-lebih saat ini ya, di musim pandemi ini yang masih belum berakhir, semoga Allah mengangkatnya segera. Nah, ini para ulama ya masih juga memberlakukan ya fatwa mereka untuk boleh memakai masker ya, agar tidak tertular dan menularkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau untuk memutus penularan ya virus corona tersebut. Wallahu taala alam. Ini barangkali sebagai solusi berikutnya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, saya mendengar ada Ustaz yang membolehkan mengqadha atau mengganti terhadap sholat-sholat yang sengaja ditinggalkan. Misalnya dia ini sudah lama meninggalkan sholat fardu atau sholat 5 waktu,
Nah, bagaimana hal ini Ustaz bagi jamaah yang mendengar ceramah seperti ini? Apakah boleh mendengarkan pengajian ini? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang disebutkan yaitu mengqadha salat fardu atau 5 waktu yang sengaja ditinggalkan, ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perbedaan pendapat di dalam masalah ini sangat ditoleransi. Betul, jumhur ulama mewajibkan untuk mengqadanya, seperti dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pendapat yang populer, masyhur di kalangan mereka adalah mengqadha. Segelintir ulama atau pendapat bukan jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban mengqadha. Namun bukan berarti tidak ada ulama yang berpendapat dengan pendapat ini dari kalangan mazhab yang 4 tersebut. Namun sedikit kita katakan, ya. Nah, permasalahan ini bukanlah menjadi ciri khas perbedaan atau pembeda antara ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Jadi ya kita katakan kalau ada seorang ustadz yang berpendapat wajib qadha begitu, ya, wajib qadha bagi orang-orang yang mereka meninggalkan sholat secara sengaja, maka ini bukan menunjukkan ya penyimpangan di dalam pendapatnya, keseluruhan pendapatnya, atau penyimpangan pada agamanya. Ini bukan satu tanda, ya. Karena ini permasalahan yang bisa ditoleransi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini bukan pembeda. Jadi ya kita tidak bisa ya menyatakan sang ustadz tersebut itu adalah ustadz yang harus diwaspadai ya dari sisi manhajnya, sehingga tidak perlu untuk mengambil ilmu darinya. Itu bukan menjadi barometernya. Nah, seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena permasalahan yang disebutkan ini permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Lalu bagaimana cara menilainya? Ya. Maka barangkali bisa ditanyakan ya ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di sekitar atau yang mengenal sang ustadz tersebut. Ditanyakan bagaimana manhajnya, bagaimana ya keilmuannya. Perlu diketahui bahwasanya seorang guru itu boleh untuk diambil ilmunya tatkala memenuhi 2 syarat kelayakan. Yang pertama adalah kompetensi dari sisi akidah dan manhajnya. Dia harus seorang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhaj salaf. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dari sisi kafah ilmiah, yaitu kemampuan di dalam ya kemampuan penguasaan di dalam bidang ilmu yang disampaikannya. Demikian. Jadi memang ada seorang guru atau ustadz yang dia bermanhaj salaf namun tidak ahli di bidangnya, sehingga tidak layak untuk diambil ilmu ya darinya tentang masalah yang disampaikannya. Bisa jadi pula ada seseorang yang dia ahli di dalam satu bidang disiplin ilmu dalam Islam, namun ternyata dia tidak bermanhaj salaf, dia tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf, sehingga tidak layak juga untuk diambil ilmunya. Demikian, seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui seorang guru, ustadz itu layak untuk diambil ilmu, maka silahkan tanyakan kepada para ustadz-ustadz yang mereka bermanhaj salaf dan kompetensi di dalam
ilmu agamanya. Tanyakan kepada mereka bagaimana sang ustadz tersebut, apakah layak untuk diambil ilmu atau tidak. Karena sesungguhnya seorang ustadz itu mengenali orang yang semisalnya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan perjumpaan kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan maka tinggalkanlah. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Mari kita miliki aset akhirat yang ini akan sangat bermanfaat setelah kita wafat. Yang minimal balasannya adalah 700 kali lipat. Arahkan donasi Anda, sedekah jariah Anda untuk pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya yang saat ini mengalami kekurangan dana 3,6 sekian miliar rupiah. Silakan salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga kita semua termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.